Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Jadi pada kesempatan kali ini, gue akan membahas salah satu kartun unik yang baru aja rilis beberapa bulan yang lalu, yang berjudul Smiling Friend. Nah, kartun ini menceritakan tentang apa sih? Well, basically, kartun ini menceritakan dua orang karyawan yang bernama Charlie dan Pim yang bekerja di sebuah organisasi amal kecil yang bernama Smiling Friend. Organisasi ini menyediakan jasa untuk membantu orang-orang dalam menyelesaikan masalah mereka dan memberikan dampak positif kepada kehidupan mereka. Meskipun gitu, tugas yang dijalani oleh Charlie dan Pim tidak selalu berjalan mulus. Hal ini dikarenakan banyak dari klien yang mereka harus hadapi selalu memiliki masalah yang cukup serius dan juga berantakan. Kartun ini dibuat oleh dua orang animator yang bernama Zach Heddle dan Michael Cusack. Awalnya, Heddle membuat berbagai animasi pendek di website Newground bersama dengan Chris O'Neill, hingga pada akhirnya mereka pun berpindah ke YouTube. Sementara Michael Cusack, yang awalnya sudah mengidolakan kartun-kartun seperti South Park dan juga Futurama, membuat channelnya sendiri dan mengupload berbagai kartun buatannya. Salah satu proyek animasi buatan Cusack yang paling terkenal adalah parodi dari kartun Rick and Morty yang berjudul Buzzworld Adventure. Heddle dan Cusack akhirnya saling bertemu dan bekerja sama di channel YouTube Psyche Peebles. Mungkin beberapa dari kalian merasa agak asing dengan channel ini, tapi ada salah satu video mereka yang cukup populer dan gue yakin banyak dari kalian pasti udah agak familiar dengan video ini. Get out of my car now. Where is my Get out of destination? my car now. Dan kalau kalian udah menonton video tersebut, kalian pasti bisa melihat kalau art style dari animasi ini memiliki kemiripan dengan kartun Smiling Friend. Nah, awalnya Heddle ingin menjual animasi web series buatannya bersama dengan O'Neill yang berjudul Hellbender kepada Adult Swim. Tapi entah karena alasan apa, proyek tersebut akhirnya tidak dilanjutkan, yang padahal mereka berdua sudah membuat pilot dari animasi tersebut. Hingga akhirnya, Heddle dan Cusack membuat pilot dari kartun Smiling Friend dan menunjukkannya kepada Adult Swim. Pilot dari kartun ini dirilis pada tanggal 1 April 2020 di channel Adult Swim dan mendapatkan banyak sekali respon positif dari penonton kasual maupun kritikus. Dengan suksesnya pilot tersebut, Adult Swim meminta Heddle dan Cusack untuk membuat 7 episode tambahan untuk kartun ini. Lalu pada tanggal 10 Januari 2020, season pertama dari kartun Smiling Friend rilis secara serentak di layanan Adult Swim Broadcast. Kabar terbarunya, kartun ini juga akan dirilis di layanan streaming HBO Max, dan dengan suksesnya season pertama, sudah bisa dipastikan kalau kartun ini bakal mendapatkan kelanjutannya. Oke, jadi begitulah sejarah singkat dari pembuatan kartun Smiling Friend. Gue sebenarnya udah mengetahui soal kartun ini sejak pilot pertama kalinya dirilis. Pada saat itu, gue nggak begitu tertarik sih untuk menonton kartun ini. Karena entah kenapa, kartun ini mengingatkan gue dengan salah satu animasi buatan Cartoon Network yang terkenal dengan kualitasnya yang sangat buruk. Bahkan ketika season pertama dari kartun ini dirilis, gue masih belum memiliki ketertarikan untuk menontonnya. Hingga sampai banyak dari kalian merequest gue untuk membuat pembahasan dari kartun ini, dan juga setelah melihat banyaknya respon positif yang didapatkan dari kartun Smiling Friend, gue akhirnya mencoba untuk menontonnya, dan boy oh boy, gue langsung suka banget sama ini kartun. Gue sendiri kebingungan sih harus mengekspresikan apa ketika nonton kartun ini, karena ini kartun bener-bener absurd banget, tapi juga bagus banget. Menurut gue ini adalah salah satu kartun dewasa yang paling bagus yang pernah gue tonton. Nah, mungkin buat kalian yang belum menonton kartun ini bakal bertanya, apa sih yang membuat kartun ini sangat bagus? Well, di sini gue bakal membahas beberapa episode di dalamnya agar kalian semua bisa melihat isi dari kartun ini. Oh iya, seperti biasa, pembahasan ini bakal mengandung spoiler, dan dikarenakan kartun yang bakal gue bahas kali ini adalah kartun dewasa, so mohon pengertiannya buat kalian yang belum cukup umur, gue sangat tidak menyarankan kalian untuk melihat pembahasan kali ini. Jadi mungkin cukup untuk pemberitahuannya. Sekarang kita mulai aja dengan episode pertama yang sekaligus merupakan pilot dari kartun ini. Di episode pertama ini, kita diperkenalkan dengan beberapa karakter yang bekerja di organisasi Smiling Friend. Awalnya terlihat kalau misalnya kartun ini seperti kartun biasa dan tidak terdapat hal-hal yang aneh, kecuali ya dari style animasi yang mereka gunakan serta acara TV yang sedang ditonton oleh Pim. Pim, can we watch something else? It's about to get really good. It's about to get really good. Trust me. Namun ketika Charlie dan Pim dipanggil oleh bos mereka untuk melakukan pekerjaan, disinilah keanehan dan keabsurdan dari kartun ini mulai terlihat sangat jelas. No biting, okay? You're my good little baby, huh? Yeah. Setelah itu, mereka berdua pun pergi menemui klien mereka, yaitu seorang pria muda yang bernama Desmond yang sedang mengalami depresi dan akan mengakhiri hidupnya. Sepanjang episode ini, kita bakal diperlihatkan bagaimana Pim dan Charlie yang mencoba untuk menghibur Desmond sebelum ia memutuskan untuk melubangi kepalanya. Untuk cerita sampingannya, Ellen mencoba untuk menangkap tikus yang sebenarnya bukan tikus, melainkan makhluk aneh yang bernama Bibbles yang terus mencuri keju miliknya.
Nah, mungkin cerita sampingan ini terkesan nggak begitu penting, tapi ini justru akan berhubungan dengan cerita utamanya nanti. Setelah melakukan berbagai cara, Desmond tidak kunjung menemukan alasan kenapa ia harus hidup, dan bahkan ia sempat mengeluarkan kata-kata yang membuat Pim menjadi sangat syok. Pada saat sampai di kantor, mereka bertiga melihat sekumpulan Bibbles yang sedang menyiksa Ellen. Salah satu dari mereka mencoba untuk menyerang Charlie, namun Desmond dengan sigap langsung menembak makhluk tersebut. Dari kejadian ini, Desmond akhirnya merasakan kesenangan dalam hidupnya, dan ia pun memutuskan untuk membuka jasa dalam membasmi para Bibbles. Episode pertama ini sudah dapat menunjukkan kepada kita bagaimana keseluruhan isi dari kartun ini. Yap, sebuah kartun yang memiliki cerita cukup simpel dengan dibalut berbagai momen absurd dan aneh, serta animasi yang abstrak dan terkadang cukup creepy. Sepanjang serial ini, kita bakal ditunjukkan dengan petualangan dari Pim dan Charlie yang mencoba untuk menebarkan aura positif kepada dunia mereka yang terbilang cukup kacau. Untuk episode kedua memiliki premis yang gak jauh berbeda dengan episode sebelumnya, di mana Charlie dan Pim mencoba untuk mengembalikan ketenaran dari seorang selebriti yang bernama Mr. Frog setelah ia melakukan tindakan yang cukup mengerikan. Nah, kalau episode sebelumnya, kita ditunjukkan dengan permasalahan mengenai mental health dan juga filosofi dari alasan hidup seseorang. Nah, untuk episode ini, kita ditunjukkan dengan kehidupan kejam dari dunia entertainment, mulai dari suramnya nasib selebriti yang baru saja kehilangan pekerjaan mereka, hingga manajemen sutradara yang suka bertindak sesuka hati dan berperilaku kasar. Lalu bagaimana mereka menyelesaikan semua masalah ini? Well, kalian bisa lihat aja sendiri. Nah, untuk episode ketiga juga memiliki premis yang gak jauh berbeda, di mana Charlie dan Pim mencoba untuk menghibur seseorang yang bernama Shrimp setelah ia putus dari mantannya yang bernama Shrimpina. Nah, di sini Charlie mencoba untuk menunjukkan kepada Shrimp kalau misalnya ia harus move on dari mantannya dan mencari wanita lain. Tapi dikarenakan ia masih tetap ingin bersama Shrimpina, Pim akhirnya mencoba untuk menemui Shrimpina dan membicarakan masalah ini. Namun ketika ia menemuinya, Pim langsung terpesona dengan kecantikan Shrimpina. Yang awalnya Pim berencana untuk menyatukan kembali Shrimp dan Shrimpina, sekarang ia malah menjadi suka kepadanya hingga ia langsung membayangkan kehidupan masa depannya bersama dengan gadis ini. Ya, gue yakin beberapa dari kalian pasti pernah ngalamin hal ini kan? Sadar woi, sadar! Meskipun sudah dipenuhi dengan rasa cinta, namun Pim masih bisa menyadarkan dirinya dan ia pun kembali ke rencana awalnya untuk menyatukan kembali gadis ini dengan Shrimp. Tapi plot twistnya, ternyata gadis yang didekati oleh Pim bukanlah Shrimpina, melainkan gadis lain yang bernama Jennifer. Buat yang bingung kenapa hal ini bisa terjadi, well, itu dikarenakan Pim salah memasuki kafe dan juga Jennifer memang sama-sama berusaha move on dari mantannya. Hal ini diperparah dengan terungkapnya fakta bahwa mantannya Jennifer baru saja mengalami kecelakaan motor dan tewas. Anjir, gokil banget sih ini plot twistnya sih. Nah, satu hal yang pengen gue angkat dari episode ini adalah ketika Pim mulai jatuh cinta dengan Jennifer, namun ia masih bisa tersadarkan dan ia tidak melanjutkan keinginan hawa nafsunya. Kalau misalnya kartun-kartun dewasa di luar sana, setiap kali ada momen ini, pastinya karakter tersebut bakal langsung hajar aja tanpa berpikir panjang. Hal ini dikarenakan mereka ingin menunjukkan sebuah cerita yang spicy dan terkesan edgy. Berbeda dengan Smiling Friend, di mana kartun ini tidak pernah ingin terlihat edgy ataupun so gelap. Kartun ini memang memiliki berbagai momen gelap dan juga shocking, karena ya emang ini kartun ditunjukkan untuk orang dewasa. Tapi itu semua masih ada di batas yang sangat wajar, dan gak terkesan berusaha untuk melampaui batas. Inilah yang membuat kartun Smiling Friend berbeda dengan kartun dewasa yang lain. Mereka memiliki tipikal lelucon dewasanya tersendiri. Memang ada beberapa lelucon yang cukup gelap, tetapi itu semua tidak pernah ditunjukkan untuk menyindir suatu pihak. Rata-rata jokes yang ada di dalamnya lebih berusaha untuk membuat para penontonnya menjadi terkejut dan tidak menduga kalau momen itu bakal terjadi. Nah, selain itu, kartun ini juga menghadirkan berbagai momen yang cukup mengerikan. Kalau misalnya kalian mengira art style dari kartun ini udah terbilang creepy, well, ada beberapa momen yang memperlihatkan karakter dengan desain yang jauh lebih creepy. Salah satunya adalah di akhir episode pertama. What is that? I don't know. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal creepy dari kartun ini, well, aspek tersebut sangat melekat di episode 4. Di mana ketika Pim ingin mencari kayu bakar untuk pesta Halloween, ia malah tersesat di area terlarang. Di sana, ia dikejar oleh makhluk yang memiliki penampilan seperti ini. Seriusan, ini desain monsternya serem banget sumpah. Dan kalau misalnya kalian mengira momen mengerikan ini hanya terjadi ketika Pim dikejar oleh monster ini, well, di akhir episode kita diperlihatkan dengan semua orang yang hadir di pesta Halloween mulai memutilasi makhluk tersebut dan memakan tubuhnya serta membakarnya untuk dijadikan api unggun. Untuk episode 5, Pim dan Charlie sedang melakukan investigasi atas kematian Simon S. Salty, yaitu seorang pemilik restoran yang bernama Salty. Mereka berdua mencoba untuk mewawancarai semua karyawan yang bekerja di tempat makan tersebut. Basically, situasi dari episode ini ya tipikal cerita Among Us gitulah,
di mana mereka berusaha untuk mencari siapakah dalang dari kasus pembunuhan ini. Tapi plot twistnya terungkap kalau semua karyawan tersebutlah yang telah membunuh Simon secara bergantian. Ya, seperti yang sudah gue bilang sebelumnya, kartun ini selalu mengandalkan momen yang tidak terduga, dan hampir sebagian besar momen tersebut selalu membuat gue terkejut. Hal ini juga terjadi dalam episode 6, di mana ketika Charlie dan Pim diminta untuk pergi ke Enchanted Forest untuk membantu sang putri di sana agar bisa tersenyum. Nah, di sana mereka bertemu dengan seorang dwarf yang bernama Mip setelah keduanya sempat diculik oleh seorang penyihir. Dalam perjalanan menuju kediaman sang putri, Mip memberikan mereka berdua sebuah quest untuk mencari seorang pahlawan yang layak untuk bisa memberikan sebuah kotak misterius kepada sang putri. Nah, awalnya Charlie tidak begitu peduli dengan quest tersebut, tapi seiring berjalannya waktu, ia malah menjadi ketagihan dan terus menyelesaikan quest-quest tersebut sendirian. Hal ini membuat Pim menjadi sangat kesal karena dari awal Pim lah yang sangat berkeinginan untuk menyelesaikan quest-quest ini. Ketika mereka berdua saling bertengkar, Pim secara tidak sengaja mendorong Mip hingga ia tertusuk tombak dan mati. Setelah kejadian itu, keduanya pun membangun ikatan pertemanan yang lebih solid, dan mereka pun memutuskan untuk menyelesaikan quest dengan memberikan kotak misterius yang selalu dibawa oleh Mip kepada sang putri. Ketika sampai di sana, terungkap kalau misalnya Mip sebenarnya adalah seorang penguntip atau stalker. Jadi selama ini, Mip terus menguntip sang putri dan hal inilah yang membuatnya menjadi tidak pernah tersenyum. Tidak hanya itu saja, ternyata kotak yang selama ini dibawa oleh Mip merupakan sebuah bom yang digunakan untuk membunuh sang putri. Untungnya rencana dia gagal dan sang putri masih bisa tetap hidup dan kini ia dapat tersenyum kembali dengan tenang karena sang penguntip tersebut sudah tiada. Nah, untuk episode 7 dan 8 bisa dibilang memiliki jalur cerita yang sangat berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Untuk episode 7, Smiling Friend mendapatkan rival baru dari organisasi yang bernama Frowning Friend yang memiliki tujuan berlawanan dengan motif mereka. Organisasi ini terdiri dari dua orang karyawan yang bernama Grime dan Gnarly. Mereka berdua mulai menyebarkan pengaruh negatif kepada orang-orang di seluruh kota. Intinya dalam episode ini, Charlie dan Pim harus berhadapan dengan versi jahat mereka. Tapi sayangnya, pengaruh negatif dari kedua karakter ini jauh lebih kuat ketimbang Charlie dan Pim. Ketika Grime dan Gnarly mengira kalau tujuan mereka akan segera selesai, tiba-tiba Mr. Boss muncul dengan menodongkan senjata miliknya. Hal ini membuat Grime menjadi sangat ketakutan hingga ia mengompol di celana, dan kejadian ini membuat semua pengikutnya menjadi pergi. Meskipun begitu, Mr. Boss tidak berencana untuk membunuh mereka berdua dan malah mengampuninya. Dari sini kita bisa melihat kalau misalnya Mr. Boss merupakan orang yang sangat baik meskipun memiliki penampilan yang cukup creepy. Yap, sebuah ending yang cukup mengharukan, hingga tiba-tiba pasukan kavaleri datang dan membunuh kedua karakter ini tanpa alasan yang jelas. Nah, untuk episode 8 yang bertemakan Natal, menceritakan Charlie yang tiba-tiba mati setelah ia menebang sebuah pohon untuk perayaan Natal. Dia pun terkirim ke neraka di mana ia menemukan kalau di sana neraka sedang tidak aktif karena sang iblis sedang tidak begitu bersemangat. Charlie pun pergi menemui sang iblis untuk bisa membangkitkan kembali semangatnya dengan harapan sang iblis dapat mengembalikannya ke bumi. Tapi ketika sang iblis sudah bersemangat kembali, ia malah ingin menyiksa Charlie karena ya dia adalah seorang iblis ya, mau apa lagi. Untungnya seorang dewa datang untuk menyelamatkan Charlie dan mengirimnya kembali ke bumi. Oke, jadi begitulah seluruh alur cerita dari kartun ini. Jadi apa sih yang membuat kartun Smiling Friend menjadi sangat bagus? Well, jawabannya adalah kartun ini tidak memiliki cerita yang kompleks ataupun animasi yang luar biasa bagus seperti kebanyakan kartun-kartun dewasa di luar sana. Tapi justru itulah yang membuat kartun ini berbeda. Nilai jual dari kartun ini bukanlah dari desain animasi ataupun lore ceritanya, melainkan yang membuat kartun ini menjadi sangat bagus adalah dari penulisan karakter, dialog, dan juga leluconnya. Ini kartun gak perlu memberikan lelucon yang terkesan melampaui batas, namun sudah dapat membuat para penontonnya tertawa dan terkejut secara bersamaan. Dialog dan voice actor dari kartun ini benar-benar bagus banget. Dan satu hal lagi yang perlu gue tekankan dari kartun ini adalah ini kartun gak memiliki karakter yang menyebalkan. Gue pribadi udah lelah banget sih melihat kartun-kartun dewasa di luar sana selalu memiliki karakter yang dibuat untuk menjadi orang brengsek, mau itu karakter utama ataupun karakter sampingan. Smiling Friend menghadirkan sekumpulan karakter yang bisa disukai oleh kita semua. Hal ini bisa terjadi karena kreatornya yaitu Heddle ingin membuat semua karakter yang ada di dalam kartun ini gampang disukai oleh para penonton. Selain itu, semua jokes yang ada di kartun ini juga sangat mudah untuk dipahami. Jadi cocok banget buat kalian yang pengen nonton kartun dengan komedi dewasa, namun tidak perlu berpikir keras. Kartun ini nggak mengandalkan jokes pop culture yang terkadang membuat sebagian besar kita nggak begitu mendapatkan leluconnya karena kita nggak mengetahui pop culture tersebut. Satu-satunya isu terbesar dari kartun ini adalah, well, dari episodenya yang terbilang sangat dikit banget. Udah itu doang sih. Jarang banget ada kartun dewasa yang memiliki konsep se-absurd ini, namun mereka dapat mengeksekusinya dengan sangat baik. Gua harap kartun ini bisa menjadi patokan dasar dalam membuat kartun dewasa untuk kedepannya.
So, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan ataupun kekurangan, kalian bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!